بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. وبه قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه في الدارين آمين. فإن قلت فكيف تعلم مقيده وكيف الطريق إلى معرفة ذلك فاعلم أنه وساوس أن له وساوس وهي بمنزلة سهام يرميها لأن يتبين لك بمعرفة الخواطر وأقسامها. Engkau bertanya bagaimana mengetahui tipu daya syaitan dan bagaimana jalannya untuk mengenal itu. Tahuilah bahwasanya baginya ada waswas. Waswas itu menempati seperti anak panah yang menahan dia. Demikianlah nyatanya nyata bagimu dengan mengenal tentang hati dan beberapa bahagiannya. Wasanya narohialan ia bimazil syabakati alitansibuha. Yang kedua ia beberapa jalan dengan menempati seperti syabakati tansibuha, jabakan yang ia mendirikan akan dia. Wadzalika yatabayyanu bima'ti maqayyid awsafiha majaliha. Demikian itu caranya engkau nyata baginya dengan mengenal segala tipu dayanya dan sifatnya dan tempat berlakunya. Al-Ghazali qawla menadhir an ababan bil khawatir. Telah mengarang oleh ulama kita beberapa bab tentang hati. Ada sanad kitaban sama Talbiyah Iblis. Kami mengarang kitab yang kami namai Talbiyah Iblis. Kitab hadha la yahtamil ikthar. Lakin nazkur laka insyaallah min tauhidin miha aslan kafiyan ijaqtasamta bihi. Karena kitab ini tidak membawakan harus banyak membicarakan hatar. Tapi kami menyebutnya bagaimana insyaallah tiap-tiap satu daripadanya akan pokoknya yang cukup apabila engkau perbagangi dengan dia. Wa amma aslul khawatir fa'lam anna Allah ta'ala wa qala biqan adam laqad yad'u ila al-khairi yuqalu al-mulhim da'watihi ilhamun salata bi muqabalati syaitan yad'u abda ila syari yuqalu waswasun da'watihi waswasatun. Adapun asal hati ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala telah mewakilkan dengan hati manusia akan seorang malaikat yang ia mendorongkan dia itu hati kepada berbuat kebaikan. Dikatalah nama malaikat itu mulhim dan dorongannya itu disebut ilham. Kemudian Allah menguasakan pada lawanan malaikat akan satu syaitan di dalam hati hamba yang mendorong itu syaitan untuk berbuat kejahatan. Nama syaitannya waswas dan dorongannya itu disebut waswasah. Bal muhim yad'u ila khair. Mula malaikat si mulhib tidak mendorong membawa kecuali untuk kebaikan. Wal waswasah la yad'u ila syarri. Dan syaitan waswas tidak membawai kecuali untuk mengerjakan kejahatan. Biqauli aksari ulama'ina, ada pendapat kebanyakan ulama kita. Namanya ya dua seperti itu, ada malaikat, ada dan dia seperti hati itu ada punya telinga mendengar akan seruan malaikat dan mendengar juga akan seruan syaitan. Waqad huqiya an sayyidina rahimahullah anna syaitan ubayyad ila khairi wa qasbuhu bidzalika asyara biyadwa ila al-mabduli yamna anil fadil aw yadwa ila khairin yajuru ila dhanbin azim la yafi khairuhu bidzalika asyari min ujbin aw ghairihi bahadzan la yanqai min al-qalbi yadwanihi wa huwa yasma'u qalbahu yuhisu bizikal amuri bil akhbar.
bahwasanya syaitan kadang-kadang ia membawa untuk mengerjakan kebaikan, tujuannya untuk kejahatan, bahwa ia membawakan dia untuk pekerjaan-pekerjaan yang berlebih-lebihan untuk menegakkan dia daripada yang paling utama, atau membawakan dia kepada kebaikan untuk menarik akan dia untuk mengerjakan dosa yang lebih besar. Tidak bisa menutupi kebaikan dengan dosa kejahatan itu. Contohnya seperti ujub di dalam hati dan yang lainnya. Dua ini dorongannya yang berdiri di hati hamba dan memanggil keduanya. Hamba mendengar ia akan hatinya merasa dengan panggilan itu. Al-amru bil ahbar, dasarnya daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala idza wulida libni adam mauludun qala Allah subhanahu bihi malakan. Karena syaitan bihi syaitanan. Wa syaitanu jasimun ala udhuni qalbi ibni adam al-aisari. Al-malaku jasimun ala udhuni qalbihi al-aymani. Wa huma yad'wanihi. Apabila dilahirkan seorang manusia akan satu kelahiran, Allah menyertakan dengan kelahirannya itu akan satu malaikat, dan menyertakan dengan kelahirannya itu akan satu syaitan. Syaitan terus-menerus duduk di atas telinga hatinya sebelah kiri. Malaikat terus-menerus duduk di atas telinga hatinya sebelah kanan. Keduanya saling mendorong. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam syaitan lamatun ibn Adam walil malaikati lamatun nazalatun bidawah min qaulihim lama bil makan wa lama bi idza nazala bihi. Syaitan ada tempat di hati manusia, malaikat pun ada tempat di hati manusia. Kalimah Rasulullah lamatun itu diambil daripada lama, maknanya tempat. Bisa juga diambil daripada alam, maknanya apabila ia bersinggah. Sumaraqaballah fi binyatil insan tabi'atan maila syahwat nailil lajat kaifa kanat min husnin aw qubhin. Dzalika hawa nafsi asarifati ila al-afat. Wa hadhihi thalasu du'atin. Kemudian Allah Ta'ala menyediakan tunggangan di dalam badan manusia. Ada sifat yang condong kepada keinginan dan mencari kelezatan, mau ia baik atau jahat. Itulah yang dinamai hawa nafsu, yang membawa kepada seluruh penyakit hati. Ini disebut sudah 3 panggilan di dalam hati. Panggilan daripada malaikat, panggilan daripada syaitan, panggilan daripada hawa nafsu. Semalam ba'da hadhil muqaddimah al-khawatirah ya asarun tahdusu bi qalbil abdi tabasu ala af'al turuki wa tad'uhu ilaiha. Kemudian setelah engkau mengetahui 3 itu karena dasar daripada makna manusia, yang satunya yaitu Allah. Jadi 4 sebenarnya, cuma yang satunya itu lahir masuk makhluk. Bahwasanya segala hatar itu adalah seperti bayang-bayang yang terbit di hati hamba, kayak hayalan yang mendorong untuk mengerjanya atau tidak mengerjanya, dan mendorong kepada 2 itu. Sumir khawatir li rabbiha min khatirih, dinamai khawatir karena ia berguncang-guncang sama seperti tiupan angin yang kencang. Anahu ya seumpamanya udusiha bisa terbit jami'an seluruhnya fi qalbi abdi pada hati hamba bil hakikah
dengan yang sebenarnya minallah ta'ala, itu disebut harta dari Allah. Lakinha arba'atu aqsamin, jadilah harta itu menjadi 4 bagian. Minha ma yuhdisullah bil qalbi ibtida'an yuqarrul khatir faqat. Pertama apa dirasakan oleh Allah di hati pertama kali tanpa ada sesuatu, itu dinamai semata-mata hatar dari Allah. Hatar dari Allah itu tidak ada sama sekali nyuruh kebaikan, tidak ada nyuruh kejahatan, tidak ada. Dia maknanya dia tak tidak ada tujuan, asalnya timbul sendirinya. Seperti orang bangun tidur. Oke, semuanya di semua tinggal tapi insan. Kalau hawa nafsi yang sabu ilaiha. Satu bahagian seperti terasa sesuai dengan sifat manusia. Itulah hawa nafsu dan dinisbahkan kepadanya. Begitu kita bangun tidur, ada hatar hati. Kalau ada apa-apa seluruhnya itu dari Allah. Kemudian setelah dari Allah itu diserbu oleh pertama adalah hawa nafsu. Ia seperti iming-imingi, dalamnya kayak seluruhnya unsur makna nyaman hidup. Kismun yuhdisu akibat awtil mulhim yang sabu ilahi yuqallahu ilhaman. Kebahagiaan terbit sesudah dorongan malaikat mulhim dinasihatkan kepadanya, kata bagiannya itu ada ilham. Kalau kayak hendak menggawi bangun dah bodoh hendak sembahyang, nah itu sudah jahir malaikat sudah qayyam yusli akibat dawati syaitan sampai yaqulullah waswas dan sampai bi an khawati syaitan. Satu bagian terbit sesudah dorongan syaitan, ini sebahkan baginya namanya waswas, waswasah. Itu dinamai hatar syaitan. Di waktu kita mau wudu dan sembahyang, maka diliput, ditentang oleh 2 hawa nafsu. Kain aja hawa nafsu itu syaitan lebih baik istirahat, nah itu karena ia akan menantang orang beribadah. Nah itu bergejolaklah di dalam hati, nah itu dinamai hatarna 3 hawa nafsu, malaikat, syaitan. Kalau memang dari Allah, kalau ada gejolak ya. Yang kita susahnya untuk mengenali yang dari Allah. Innama bil hakikah hadisatun dadaqatihi. Sebenarnya itu hanya seperti terbit di sisi panggilan masing-masing. Bahwa kasabab jalika. Tergantung. Karena yang sabilahi dinisbahkan kepada itu. Ada arba'at samin wa khatin, 4 macam daripada khatar. Semalam pada hadza taqsim, setelah mengetahui 4 di dalam hati hatar itu, anal khatir ladzi min qibalillah ibtidaan qad yakunu bi khair ikraman ilzaman lil hujjah. Yakun bisa imtihan taqlizan lil mihnah. Hatar yang dari Allah Ta'ala itu tidak ada kata awal, dia langsung terkadang menyuruh kayak kebaikan karena menghormat, memuliakan dan untuk melazimkan bagi dasar hamba itu bahwa hamba itu dikasihi Allah. Terkadang hatarnya itu dengan kejahatan, hanya menguji hamba dan sangat bersangatan bagi ujian di waktu ia hatar dengan yang tidak baik. Yang susahnya menjaga itu kalau jalan
begitu hatar pertama kebaikan ya kita kada apa-apa, tapi begitu kejahatan ya itu yang berbahaya. Kalau kita belum selesai seluruhnya ini sudah selesai tauhid. Dan ini ulang sudah kuat, sudah mengamalkan la haula wala quwwata illa billah. Dari jalan ini biasanya yang guru murabinya lebih hadir. Nah itu manusia amal hanya kita ya ada masing-masing. Tapi yang hatar dari Allah inilah yang mereka temukan. Ada dai melihat ada malaikat, ada juga melihat ada nafsu, ada juga melihat syaitan. Maka dua-duanya itu makhluk. Sekali dipelajari kadang-kadang nisbah kata aja. Nah ini kadang bisa kita genakan ya, blok perintah langsung. Jadi genakan turun ke malaikatnya. Hatul ladzi yaqum min qablil mulhim la yaqul la bi khair itu nasyun mursyidun. Ya kita turunkan, genakan dulu karena turunlah ke malaikat. Itu nasihun malaikat itu kayak beda nasihat. Mursyidun kalau guru nang mendidik lam yursal ladzalik karena memang ditugasi malaikat itu untuk itu. Hati kita itu dijaganya. Lahadil yaqul min qabli la yaqul illa bi syari'i qawaan. Pasti jalan, pasti jalalan. Rubama yaqul bil khair makran wastidrajan. Dari syaitan seluruhnya pasti jahat dengan tipu dayanya dan dengan tujuannya untuk menggelincirkan hamba dari kebenaran. Kadang-kadang seperti baik, sebenarnya tipu dayanya, dan agar supaya hamba itu dilanjur oleh Allah. Itu dari syaitan. Apabila turun ke bawah pasti yang tiga ini timbul. Oleh itu kan mungkin hawa nafsu yakun bisyar malah khairah taman wa ta'asufan. Yang adalah jihad hawa nafsu jadilah ia dengan tidak baik. Kalau ada kebaikan jenisnya taman wa ta'asufan. Bisa menegah dari kejahatan, kebaikan, bisa juga menggelincirkan dari jalan yang sebenarnya. Tamanuan dia nafsu menegah jalan kebaikan. Asupan jalannya digelincirkannya kemana-mana kan. Kalau jatuh hamba desa nahan nafsi dan kerjatu ila khair maksud min syarrun kasaitan bahdian ma'aha. Sungguh aku perdapatkan sih banyak orang saleh bahwa nafsu itu kadang-kadang bisa juga ia membawa untuk kebaikan, tapi tujuannya adalah kejahatan sama seperti syaitan. Inilah bagian macam-macamnya. Artinya nah ini sangat berbahaya apabila kada kuat. Harus belajar sudah nang fardu ain. Kemudian harus melepas seluruh daya upaya. Kita akan terbawa diri ini ke manahtar. Nah lalu situ bisa kurang bagus dipandang oleh orang banyak karena mereka hatar. Ini satu jalannya juga untuk ma'rifat. Tapi nah ini berbahaya daripada jalan kita. Jalan mengenal diri itu lebih sempurna, mengenal diri, mengenal Allah. Ini tidak mengenal sama sekali, hanya tauhid. Setelah itu cukup tunggui hati, bukan ingat. Jadi tidak ingat Allah tidak dia, cuma menunggu perintah. Nah itu bisa orang tadi keluar dari arus sunnah jemaah, ada perintah sembahyang ada sembahyang dia. Nah itulah bahaya. Orang ada bodoh tu, Quran tu di kepala kita warna. Jakum tu bila salah basil baru. Kadang-kadang kawal. Kayak seluruh Quran itu ada di kepala. Negara kalau badan ini dia dengan
Tajalli Allah Ta'ala qadarilatnya. Kalau tapi ini apabila jadi itulah jalan orang kawa dilipatlah bumi. Dilipat orang bumi ini kalau mana hendak berjalan di situ, mana ada hatar di situ orang. Nah, benang di hatar terjadi di depan. Tapi bahayanya itu tadi. Bisa keluar dari Ahlus Sunnah Jamaah apabila ada bujur-bujur tinggalan ini orangnya. Orang bisa mengatakan bahwa orang ini sesat. Kalau ini tinggalan, insyaallah selamat. Tapi ini alang ilmunya, bujur dan sesat jadinya. Itu harus hati-hati. Ya, betul ada bisi guru nang kayak ini, itu berbahaya. Lebih baik kita mengenal diri itu lebih sempurna. Semalam ba'da hadza annahu muhtajun lima thalath fusul. La budal min albat biha al-maqsud. Ada al-farqu bain khatir khair khatir syarr bijumlah. Asani al-farqu bain khatir syarr ibtidain aw syaitanin aw hayin. Wa yufarqu bainaha wahidin min dab'an aw akhar. Asani farqu bain khatir khair ibtidain ilhamin aw syaitan aw hayin. Tattabi' ma yakunu min Allah aw min mulhim tattabi' ma yakunu min syaitan. Dhahawala qawli ma yaqulu bihi. Kemudian ketahui semua bahwasanya ini bahajatlah kepada mengenal 3 pasang. Kada boleh kada. Ini ringkasan beliau. Salah satunya harus mengerti membijak antara hatar kebaikan, hatar kejahatan secara jumlah seluruhnya. Yang kedua membijak antara hatar kejahatan awalnya atau syaitan atau hawa nafsu. Dengan apa yang membijak antaranya? Karena tiap-tiap satu itu menolak daripada yang satunya. Ada mau keduanya. Tapi ada nafsu, syaitan hilang. Ya syaitan, nafsu hilang. Ya malaikat, syaitan hilang dan nafsu. Ya saling menguasai di dalam hati. Karena pelajarannya ini adalah sebenar-benar diri adalah hati. Maka hatinya itu lalu pecah. Mengenal Allah di dalam hati itu asalnya lalu hati tempat penyataan amar Allah ini perintah ini dalam berbahaya. Jadi lebih baik sempurna ada ingin hati aja sampai selesai orang mengenal diri. Asalis berkumin hati khair ibtida'in ilhamin syaitan hain. Ketiga perbedaan terhatar. Kebaikan yang awal atau ilham atau syaitan atau nafsu awal dari Allah, kenang dari Allah dari malaikat, menjauhi nang dari syaitan. Kadzalika hawa itu nafsu kan mayaqul bihi atas kaul orang yang mengata dengan dia. Jadi kesimpulannya sebenarnya kita harus wujud-wujud tinggalam kitanya, maka tinggalamlah nang 3 tu. Jadi kan ada aja malaikat, ada juga syaitan, ada nafsu. Tinggalam ke mana? Kepada Allah. Panah aja hancurannya ta. Tidak Tuhan kita minyak timbul syaitan jadi Tuhanan kita. Nafsu jadi Tuhan juga, malaikat jadi Tuhan juga. Sedangkan mereka adalah hamba. Orang jalan sini pasti ia akan tidak kayak orang waras. Ini akan hilang ada rasa unsur manusia. Jadi ada daya lagi si ikung-ikung kada kawa guru mengembalikan kecuali Allah sendiri. Nah itu karena belajar asalnya hatar langsung kepada Allah menyebisi guru kawaja guru ini mah mengembalikan bahasa paling berapa kata atau boleh pulang orangnya. Nah itu kan tidak akan tablik orangnya, dia akan hancur lebur di dalam la haula wala quwwata illa billah. Badannya, hatinya udah apa nang tahta Allah merintah. Hitungan beratnya nih itu. Amal faslul awal faqala ma'una radhiyallahu anhu jarat ta'ala khatir khair min khatir syarr ibtari bainahum fazinu bi ahli mazi' rabah tabain lakal haluhu. Ini apabila menjalani itu, tapi harus dalam ilmu, tidak boleh sembarangan. Engkau mengetahui hatar kebaikan, hatar kejahatan, engkau bisa menjaga keduanya, maka engkau
Periksalah dengan salah satu timbangan yang empat, nyata bagimu. Al-awan ta'adil amal li khatai balik ala syar'i wa yajwa jinsu wa khairun nabi didi bi ruhsah syubha wa syarrun. Engkau periksalah perintah nang di hatimu tu dengan agamamu. Jika ia sesuai jenisnya maka ia kebaikan, jika ia berlawanan dengan agama bisa mengintingkan hukum atau seperti menghilangkan hukum, maka itu dinamai kejahatan. Jika tidak nyata bagimu dengan timbangan ini, fa'rid ala ittiba, berpalinglah mengikut Rasulullah. In kana bi fi'li tidan bi salihin wa khair, jika perbuatannya itu mengikut dengan orang saleh baik. In kana bi ittiban li salihin wa syar, ya perbuatan itu mengikut bagi orang yang sesat maka ia jahat. Dalam terlebih hadzal mizan, fa'rid ala nafsil wal hawa anzur. Setelah kita lihat tidak ada orang yang saleh mengerja itu, berarti pekerjaan kita itu adalah tidak baik, unsurnya kejahatan, berarti perintah. Karena kitanya ada wujud tadi, maka lalu disuruh meriksa dulu. Belum selesai kaji hatar itu, karena rata-rata orang hendak kasih itu kan karena ia bakar rahmat. Jalan hatar ini pasti bakar rahmat orangnya. Yastaminaka bihadzal bid'an nafsi wal hawa. Jika kada nyata juga maka coba periksa di nafsu dan hawanya. Anzur in kana mimma tambiranhu nafsu nabla tab'ila nabta khasyah wa tarhib a'lam khair. Jika nafsumu sepertinya tidak senang, itu berarti yang kamu perintah itu baik dah. In kana mimma tu'li nafsumu senang mala tab'in hijibillah. Memang sudah seperti itu keadaannya. Lama rajain ilallah, tidak ada di dalamnya kembali kepada Allah, mengharap targhib gemar dengan balasan dari Allah. Wa syarrun itu pasti jahat. Ijan nafsu amaratun bisu, karena nafsu seluruhnya merintah dengan kejahatan. La tambi asliha li khairin, dia tidak akan condong mengerjakan kebaikan. Ada hadil mazin, salah satu daripada cara untuk mengetahui hatar dengan cara seperti ini. Ijan nazarta am anta nazar asna khatir khair min khadir syar. Bila engkau mengerti masalah ini, saya nampaklah perintah di hatimu itu yang baik dan ada perintah yang tidak baik, yang diikuti perintah yang baik. Karena kita disebut ngarannya membuka pintu kehadiran Allah. Wallahu li hidayah fadlihi jawadun karim. Faslusani kalau idza aradta fariqa baina khati asy-syari' qul min qabli syaitan min khati asy-syari' qul min qabli hawa nafsi min qabli Allah ibtidan fanzur bihi min sarfijin ahduha. Apabila engkau ingin mengetahui membija antara hatar kejahatan, datangnya dari syaitan, datangnya daripada hawa nafsu, atau datangnya dari Allah. Sedangkan Al-Quran kan Allah ada menyuruh dengan berbuat kejahatan. Bagaimana? Maka dari itu lalu ada hatarnya itu ternyata ujian. Dan dia bisa sangat ujiannya berat. Wujudmu ada atau tidak ada. Kalau kamu memang mengerja maka disiksa oleh Allah. Tapi kalau kamu ada di wujud, nah disitulah lalu di situ Allah hendak menjelaskan dengan makna ikhlas itu. Tetapi kan sangat dalamnya itu. In wajadtum samiman ratiban ala hatin wahidah wa min Allah Ta'ala. Jika kamu mendapati ia kuat, tetap tidak berubah, itu dari Allah. Atau min hawa nafsu, atau dari hawa nafsu. Ada perbedaan aja. Kalau dari Allah lembut, artinya seperti tidak ada seperti sesuatu di diri kita, kayak orang makna ala bihi tatmainul qulub. Ingat Allah, dari Allahnya tatmainul qulub, dia akan menenteramkan jiwa, lembut. Amin hawa nafsu, atau dari hawa nafsu. Kalau dari hawa nafsu, badan kita ini bergeraklah seperti kayak orang ketakutan, kayak bergetar. Nah itu hawa nafsu sebenarnya, cuma situ aja kada tahu. Karena nafsu itu dia kan bergejolak. Kalau Allah Ta'ala kada tatmainul qulub itu. Wajadun tariban, apabila berulang hilang, ta'lam minasy syaitan. Itu sebenarnya syaitan.
Syaitan itu kadang datang, kadang hilang, karena 5 menit datang lagi. Nah, 2 menit datang lagi. 1 menit datang lagi. Itu syaitan. Kalau nafsu tak, tapi di badan ada bergetar. Kalau dari Allah lembut dia. Ada daya getar sama sekali, kita aja lagi. Kalau ada wujud disiksa Allah, kalau ada wujud itu ujian dengarannya. Artinya kuat atau kada tauhidnya itu. Karena ba'du salihin rahimahullah yaqulu masalah nafsi masalun namir ijara bala yansu illa biqam ibaligin qahrin zahidin. Masalah kharijil yuqatilu tadayunan la kanu yarju atta yuqtalu. Misal syaitan zibi jaratahum janibin dalam jamin ahar. Perumpamaan hatar hawa nafsu seumpama harimau. Apabila engkau lawan, ia akan berpaling. Kecuali harus dengan kekuatan yang nampak. Coba aja angkat senjata lari ini. Atau seumpama seperti pemberontak yang memerangi tadayunan, permasalahan agama, ia tidak hampir kembali kecuali dibunuh. Perumpamaan syaitan seumpama serigala, apabila engkau usir dari satu tepi, ia akan ke tepi yang lain. Itu percontohan di dalam hati. Asanahin wajatu akibat dzambin ahdatsu bahwa min Allah. Ihana tuqubatan syu'idal kadzambi. In wajadtahu akibat dzambin ahdasathu jika engkau berdapati akan dia sesudah dosa terbitlah akan dia, maka ia dari Allah. Terbitnya ihanatan ukubatan akan kehinaan dan seperti siksa besok dari kadzambi dengan sebab itu dosa. Allah kalau balrana ala qulubihim akan yaksibun, tidak seperti itu, tetapi karena kotornya di hati mereka sehingga terbitlah dalam usahanya. Nah itu ada nyaman. Kalau memang dari Allah, setelah mengerjakan yang kada baik itu timbul seperti ada astagfirullah itu. Kalau dari syaitan waktu mengerja itu seperti tidak ada sama dosa sama sekali, sehingga seolah-olah kita ditertawakan oleh syaitan. Ada beda. Kalau Syekh Imam rahimahullah akan jatuh adil dzunub ila qasatil qalbi aw la khatirun wa adil ila qas orain. Dosa itu awalnya dihantar di hati. Apabila nama harta kita, nah itu tadi berbahaya, membawa kepada keras hati, dan di dalam hati itu ada kotor atau tagar. Nah, jal hatar muktadalah akibat dzambin kana minka. Apabila hatarnya itu pertama kali, tapi tidak ada ujungnya dosa, itu dari wujudmu. Alam nomiki bila syaitan, karena ada di dalam hatimu syaitan. Dia bil aksar. Yang tadi bilang tesar, ya tubuh ikwabi kuliah. Karena ia menyuruh untuk memulai orang tadi mengerjakan yang kata baik, kemudian menuntut supaya orang tadi ada merasa. Salah ini wajatuh la yatufu, la yakilu bi dzikrillah, la yazulqu min ahwa. Jika engkau mendapati ada lemah ya dan kada sedikit dengan mengingat Allah dan kita tergelincir, maka dia itu dari nafsu. Dan wajatuh yatufu yakilu bi dzikrillah wa min asyaitan. Bila kamu mengingat Allah, hilang itu dari syaitan. Mengingat Allah, kalau mau hilang tetapi ada. Tetapi bergeraklah badannya. Itulah nama hawa nafsu. Bagaimana caranya? Nah di situ lalu
seperti kata berhijrah itu aja. Jadi dari tempat itu menjauhlah kita. Al-mazid bin qawlihi min syai'il waswasil khannas, ana syaitan jasimu qalbin adam, daripada waswas syaitan yang bernama Khannas. Syaitan itu duduk di atas hati manusia. Idza zakarallah khanassa. Apabila ia mengingat Allah manusia, maka ia berjauh. Jaga pala waswasa. Apabila lupa, ia datang lagi mewaswasi. Amma faslu salis, jangan tufariqu baina khati khairin yakun min Allah min amalika fanzur bi dzalika min ta'awjuhin ahduha tanzuna min qawiyan musamaman aw min Allah taradim wa min malaki idhu min jinnasih yadkhulu maka fi kulli janib wa wajhin. Engkau hendak mengetahui yang datang dari Allah, ada terasa langsung kita tatagawi. Jika datang kemudian berulang-ulang, kitanya kan datagawi belum, itu malaikat. Ya alaikum nasin aja batika karena malaikat itu mengharap ya supaya kita bisa berbuat kebaikan. Nah, ini mau ulang-ulang dia. Asalin kan aktif ijtihad minka ta'atin wa min Allah taala. Jika sesudahnya itu ada ijtihad darimu dan ta'ah itu dari Allah. Lajjana finalah dia subulana nah tadawwa zadahum huda. Karena mubtadaan bahwa minal malaki bil ablaq. Jika adalah ya awalnya aja, maka itu dari malaikat. Malaikat itu setelah kita mengerjakan kebaikan selesai, ada dan apa lagi nya. Tapi kalau dari Allah selesai kita mengerjakan itu, bertambahlah lapangnya hati, bertambahlah apa itu. Wasallallahu kana bi rasulullah amal batinah fa min Allah, kan berburuk amal zahirah minal malaki bil aqsar. Jika masalah tauhid dan ma'rifat kepada Allah walaupun tidak ada di kitab, itu datang dari Allah. Tapi apabila jatuh kepada furu'iyah tauhid dan amal jahir, itu jatuh dari malaikat. Biar malah sabda ila ma'rifatin abdi qawli aksari, malaikat hanya sampai kepada luar hati, ia tidak akan sampai kepada hakikat hati. Ternyata hati itu ada luarnya nyata, gumpal darah, berubah menjadi daging, bentuklah seperti bentuk buah sanubari hati, ada hakikatnya. Itu hakikatnya malaikat kalau kawan campur dia. Khatul khair yakunu min qibali syaitan ijtihad ila syai'in yarbi ilaihi faqad qala syaikhuna unzur in wajadta nafsaka fi dhalika alladhi khatara qalbaka nashatin la ma khasyah ma ajlah la ma tanin ma amni la ma khaufin ma aman bil akibah la ma basira fa'lamnahu min asyaitan fajtanibtu. Apabila engkau hendak mengerjakan kebaikan, ternyata di dalamnya itu tidak ada tujuan karena Allah, tidak ada untuk memperbaiki diri, tidak ada untuk kesadaran diri, walaupun kebaikan itu dari syaitan sebenarnya. Fajtanibhu, jangan kamu gawe. Dan wajad nafsaka lidzati ma khasyiyah la ma nasab ala ta'ala ma ajalah ma khawfin la ma'anin basaratin lil akibah la ma'ama fa'lamnahu min Allah. Bila kamu berdapati ternyata di waktu kita mengerjakan kebaikan itu tersadarlah diri, di dalamnya ada ikhlas, di dalamnya ada makna kasih sayang sama makhluk. Nah itu nang dari Allah. Qadana kana nashat hibatun bil insani fa'ni min ghaibi basirah dzikri thawabin yang situ bidzalika. Aku kata seolah-olah ada makna keringanan kepada manusia di waktu memperbuatnya itu. Manusia itu kadang-kadang kada sampai ke hati karena hanya mengingat balasan pahala. Nah itu termasuk satu tanda nang dari Allah. Tandanya aja tapi kada sampai. Masani Imam Muhammad bin Mawdi ma'lumah ma'dudah zuka bi khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ajalatu min syaitan wa khafdi mawadi' tajuz bi kita darakat wa qadain jawajaba tajuz mayt jamata qadai binazala taubah nadami dan nafah. Seluruh hal ihwal di dalam makna mengetahui ternyata syaitan itu dia sangat senang apabila cepat selesai. Karena Rasulullah menekan
tidak perlu bercepat-cepat manusia, perlu makna harus ada kandungan pekerjaan itu. Di dalam hati itu harus ada kandungan kesadaran diri. Cepat tapi tetap sah. Cepat kada sah itu dari syaitan. Karena Rasulullah bisa kita cepat-cepat 5 tempat. Pertama, mengawinkan anak perempuan apabila sudah ia memang sampai umurnya. Membayar hutang apabila sudah sampai waktunya. Mempersiapkan orang yang meninggal dunia apabila sudah mati. Menjamu tamu apabila sudah ia bertempat di rumah. Bertobat dari dosa apabila mengerja dosa. Amal khafiyah ma yakun fi itmami adai ala wajhi waqihi qabulillah ta'ala iyahu. Amma basaratul akibah abi ayatabassara yatayaqan an rushdun khairun yahtamikuna riwayat tawafil uqba wal hajai ba'da nabaqan bi jumlatul usul salas al-zamat kama ma'rifatu fi fasil khawatir far'ah min nazal fiha mastata'a inna min al-ulumi latifah sila syaifa fi hadzal bab Allahumma wafiq. Adapun yang ditakutkan masalah jalan istikhab, boleh jadi bahwa adalah pada sempurnanya mengerjanya atas jalan sebenarnya atau diterima Allah kepadanya. Maknanya itu sangat berbahaya. Jadi itu harus tidak bisa kalau tidak dalam ilmu, kalau kita mau jalur hatar. Adapun pengetahuan akibat dari pekerjaan, ia harus meneliti, meyakini bahwasanya yang dikerja dan seterusnya itu adalah memang tunjuk dengan adanya makna sebagaimana Rasulullah dan kebaikan. Boleh jadi bahwa adalah untuk melihat pahala pada negeri akhirat dan mengharapnya. Ketahui akan ini insyaallah dapat taufik dari Allah. Inilah kesimpulan pasal orang yang ingin ia menjalani pada masalah hatar. Pelihara, pahami bujur-bujur. Karena ini ilmu yang sangat halus dan rahasia yang mulia, khusus pada bab hatar. Wallahu muwaffiq bifadlih. Ya Allah Ta'ala juga seluruhnya bertaufik dengan kurnianya. Maknanya ya tergantung kita. Cuma tergantung harus ada besi guru nah itu jalan hatta kita tidak akan bisa bergaul. Kita harus orang menyendiri. Kada ada tanggungan, kada ada bisi bini, kada ada bisi keluarga, kada ada bisi apa sama sekali kecuali anggota badan aja. Karena apabila jalan hatar ini bisa seperti orang salapi yang berjalan jaga biar habis duitnya, hancur rumah tangga apa seluruhnya karena kada bisi guru. Nah itunya aja yang harus dipahami. Cuma jalan guru-guru kita nang terdahulu dari orang tua-tua guru kita mereka seberataan jalan mengenal diri itu lebih sempurna daripada jalan yang lainnya. Walaupun kada bakal amat tidak apa aja. Tapi kalau jalan hatta rata-rata mereka bakal amat dan menjadi aulia Allah Ta'ala karena diberi alam semesta ini tunduk. Tapi harus hancur labur kepada satu hatar aja. Itu hatar dari Allah. Nama labur hatar malaikat, labur hatar syaitan, labur hatar hawa nafsu. Nah itu kan bisa urusan puluhan tahun itu menggawinya. Kadang-kadang langsung pandang yang dari Allah, kadang-kadang kayak itu. Harus bujur-bujur nang jalannya nang hak. Wasulhiyal doa mana syaitan, ada pulang jalan syaitan bisa menipu kita. Pemajazika masalah pada syaitan min adam bita'ah bisabah. Walaupun beribadah tapi ditipunya kita. Ada yang hahu anha. Pertama syaitan pastinya menangati jangan beribadah kayak itu.
Jangan menuntut ilmu, jangan hanya kayak itu yang sama ada. Pada sama Allah radahu, jika orang tak terpelihara daripada hidayah Allah, kawaman Allah. Ini lamah tajud dari kajian pada ilmu tajud yang dipaniyah lah akhirat yang qudalah. Orang tadi sadar diri, bagaimana sih hidup kalau kada ada ilmu? Bagaimana sih hidup kalau kada ada ibadah? Karena di dunia aja ilmu beribadah, di akhirat orang kada nyuruh lagi mengaji. Ada juga menyuruh beramal di akhirat tu nikmati pemberian Allah kayak itu. Sama yang ditaswib, kemudian syaitan bisa menyuruh, nanti saya bisa aja mengaji. Wa inna asamullah, jika orang dapat dipelihara Allah, radahu Allah saja lebih orang tadi sadar ya, musia umur kau habis. Kalau ini insaf tu amal yaumil akhir, belum tentu lagi hari ini sampai umur besok. Gadin amat amaluhu, besok kan belum tentu kita bisa beramal ya hari ini sudah. Yaumin amalan, tiap-tiap hari dan jam ada masing-masing. Ya amur bila ajalah, bisa saja syaitan di waktu kita beribadah, ia menyuruh ada usaha boyo-boyo, cepat-cepat aja nih. Sabar kerja supaya engkau hanya senang selesai. Aina semua doh kalau lu amal tam khair kasiman nuksan. Orang tadi diberi ilmu oleh Allah hidayah. Walaupun amal sedikit tapi bagus, lebih baik daripada banyak, tapi ada di sempurnanya. Semayang bi'idmami amal muratan nas, dia disuruhnya bujur amal baik-baik supaya dipuji oleh manusia. Dan asama Allah, jika Allah melihara, orang tu sadar pulang, melajak amalu, apa yang aku beribadah menpacang pujian manusia. Takbiriyatullah, tujuannya Allah yang menyuruh, pahin manusia dibuat. Supaya dia juga keopi ujbi. Kemudian bisa juga syaitan menjatuhkan kita dalam heran diri kita. Na'azma kazaqam abdalaqab. Engkau ini sudah orang besar. Pahin asama Allah radahu. Apabila Allah melihara orang tu, timbullah kesadaran diri. Al-minatulillah. Tidak ada kebesaran kepada diri kita. Karena kita hanya berian orang yang memberi Allah. Alaihi hasan taufiq hajani amal qimatan azimah bi fadlih. Seluruhnya kurnia. Allah fadlu akan qimah haja amal. Kalau Allah ada memberi kurnia, apa aja amal. Nikmatilah la ya jam maksiatillah. Allah bernikmat kepada aku, tapi besarnya maksiatku kepada Allah. Sumayati min wajib hadis. Semua hari qubila tayakizun. Datang lagi syaitan. Ijtahid anta fisir. Bin nasi zulaika yalbisu kala amilin amalahu arif jadi darban min ariyah. Coba beramal tu jangan kelihatan manusia. Karena Allah Ta'ala apabila kita kada denang tahunya, Allah akan menampakkan wujud kita dengan kemuliaan. Sebenarnya itu tipuan syaitan. Itu termasuk adalah riya. Aina samadahu Allah memberi amal ilal an kunta ta'nim wajib bisa diamali. Tujuannya merusak amal kita. Ta'nim wajib islah itu tidak. Inna Abdullah, sedangkan kita ini hamba Allah. Sayyidi Allah nang berkuasa. Insya azhar Allah Ta'ala. Allah menghendaki nampak insya akhfa. Allah sembunyikan salah Allah. Jalin sahatiran, jalin hakira. Allah Ta'ala akan memuliakan, menjahina keurusan Allah Ta'ala. Jika ilaih ma'ubali, aku kada peduli azhari kalian nas. Alam juru, tersadahun Allah. Nampak kepada manusia atau kada. Ya ini syai'un ya'ti mirid sabi'a. La hajatal ila amal. Yang laka in khulik tasaidan lam duka tarkul amal. Kada perlu beribadah lagi. Kalau sudah kada ada lagi juga kita. Manusia kada apa juga. Cukup. Ranung hidup dengan makna. Senang hiduplah. Apa namanya? Karena apabila Allah nulis untung, ya untungnya khulik tasakil yang pak. Memang tu dah ditulis Allah Ta'ala celaka ya celaka. Dan asama Allah, jika orang dipelihara Allah Ta'ala, nama abdun, aku hanya hamba. Walal abdi imtasul amri. Dan hambanya disuruh mengerja. Rububiyati sebagai pengakuan Allah Tuhan. Da'ala rububiyati kita ada mengurusi akhir. Yang seorang hamba ya hamba lah. Ibadahlah hamba. Ada mengurusi untung dan celaka, lain urusan.
Yanfa'uni amal kaifa kuntu lini in kuntu sa'idan ihtaju ilaihi bi yati sawab in kuntu sakin ana muhtaju ilaihi kala alumu nafsi. Ibadah dan ilmu itu memang perlu karena kita hamba disuruhnya nuntut ilmu di ibadah kita gawe urusan kita orang buntung orang celaka urus mbah apa amunnya kita buntung maka ilmu dan amal itu menambah derajat dan kita orang yang celaka kadang menangis di neraka. Kalau sudah ngaji juga, sudah juga ibadah, tapi naran masuk neraka kalau dia payah. Nah di situ ada makna kesadaran, tapi Allah kan ada jangan masukkan ke neraka. Ada ilmu, ada ilmu, masuk. Anallah la yu'aqibun at-ta'ah bi kulli halin wa dunya ala anni in udkhiltu nar namti'un habilay min adkhilna an asir. Seolah orang itu ya menyadarkan dirinya kepada Allah dengan mengerja ibadahnya itu memang diri kita sehingga ia berkata jika aku masuk ke neraka tapi aku taat lebih baik aku daripada masuk ke neraka aku maksiat kayak waktu Allah sidqon tapi Allah kan tidak akan mengerja berbuat seperti itu walaupun harus. Wa dalam tahfisah melaqillah lil iman ta'ala musyrina abatata. Allah menjanjikan kepada kita dengan Al-Qur'an kalamnya tu siapa yang bertemu Allah beriman ada ibadahnya ada jangan masuk ke neraka dan jannah la istihaqi bi amalihi ya akan masuk ke surga bukan sebab amalnya akan diwakilih sadiq akan atas tapi Allah dalam anugerah menjanji ya aku masuk akan mana habar Allah ni suada. Qalu alhamdulillah sadaqana wa qadah. Bayaqaz rahimahullah maka hendaklah sadar diri kita. Inna amraka mataratan baikis alaih sa'idah ahwal apa asta'in billah sta'iz bihi bil amra biyadihi wa taufiq. La hawla wa la quwwata illa billah. Tapi seluruh perkara yang kamu lihat kamu dengar itu tidak ada dari yang lain. Itu seluruhnya dari Allah dan Allah juga yang menolonginya dan Allah juga yang melindunginya beri hidayah. Tergantung kita di mana mendak sehingga kalimat beliau wala haula wala quwwata tidak ada daya upaya kecuali seluruhnya datangnya dari Allah Al-Aliyul Azim. Al-Aqrabi an-nafsu rintangan yang keempat orang beribadah menuntut ilmu adalah dirinya sendiri. Allahu a'lam. من من الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Lam tanalim namanya fauna zina lan tafauna bih. Alhamdulillah.